Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mugen Mustikawati, CGP Angkatan 11, Gunung Agung, Tulang Bawang Barat, Lampung. Di sini saya bersama dengan Pak Agus Jaini, yaitu dari SD 10 Gunung Agung. Nah, pada kegiatan video kali ini, saya berkesempatan untuk mewawancarai Pak Agus Jaini dengan kasus yang beliau hadapi mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi di sini kami akan melakukan wawancara tersebut. Sebelumnya terima kasih untuk Pak Agus Jaini dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Bu Mugen sudah memberikan kesempatan saya untuk ikut berproses bersama Bu Mugen dalam hal ini wawancara pengambilan keputusan ya. Benar. Jadi, gimana Bu Mugen? Apa yang bisa saya tapi yang jelas ini Bapak bersedia ya Pak ya? Insya Allah. Ya, baik. Nah di sini saya ingin mencari informasi atau mencari gambaran atau masalah yang pernah Bapak hadapi di sekolah tentang bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah mengambil sebuah keputusan yang berpihak pada murid tentang nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya ajukan kepada Bapak. Oh gitu. Monggo. Baik. Gimana? Baik. Nah, selama ini ya Pak, Bapak sebagai kepala sekolah pernahkah menemui kasus yang yang membuat Bapak itu menjadi dilema. Jadi kasus itu sulit untuk Bapak ambil sebuah keputusan yang mengakibatkan Bapak itu merasa dilema dalam pengambilan keputusan tersebut, Pak. Okay. Pengambilan keputusan yang sulit menjadi dilema ya? Iya, kasusnya itu Pak. Kasusnya yang seperti apa? Mungkin dengan ketika menghadapi murid atau wali murid seperti itu Pak. Oh gitu. Ya. Jadi saya jadi teringat satu masalah di sekolah saya, Bu Mugen. Jadi ketika itu saya mendapat laporan dari wali kelas, ada siswa itu yang sudah 1 minggu tidak berangkat. Jadi tentu sebagai kepala sekolah kan saya mencari tahu mengapa siswa itu tidak berangkat. Iya, baik. Setelah saya mencari tahu ternyata tidak berangkatnya ini tidak diperbolehkan oleh orang tuanya kan. Jadi seperti itu. Iya. Jadi bentuk kasusnya itu kasus yang menurut Bapak itu sangat membuat Bapak menjadi merasa dilema ya Pak ya. Betul. Untuk mengambil sebuah keputusan bagaimana sikap Bapak akan mengambil sebuah keputusan yang tepat mungkin untuk murid dan tidak menyakiti orang lain mungkin ya Pak. Betul. Ya. Jadi gini, sekolah itu mempunyai kewajiban untuk mendidik ya. Kemudian orang tua juga mempunyai kewajiban untuk mendidik. Nah, ketika sekolah dan orang tua ini tidak sinkron, nah ini kan akan menjadi kesulitan tersendiri ya. Saya sekolah benar ingin mendidik, orang tua juga benar ingin mendidik. Benar. Cuman mungkin dengan cara yang berbeda. Sehingga saya temukan orang tua yang dalam hal ini kakeknya itu tidak memperbolehkan si anak ini untuk berangkat sekolah. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya Pak, pertanyaan yang selanjutnya itu bagaimana Bapak mengambil sebuah keputusan yang tepat mungkin ya untuk kasus tersebut, di mana keduanya itu memang sangat benar-benar mengandung nilai apa ya Pak? Maksudnya mengandung nilai-nilai kebajikan seperti itu Pak. Tentu dalam mengambil keputusan yang seperti itu saya menelusuri lebih jauh apa sih sebetulnya permasalahan yang terjadi, kenapa sampai orang tua si peserta didik ini kok tidak mengizinkan. Jadi saya harus dapat gambaran yang jelas dulu mengapa anak tersebut itu tidak diizinkan untuk berangkat sekolah. Baik. Baru nanti saya ambil keputusannya seperti apa. Baik Pak. Kemudian Pak, untuk langkah atau prosedur seperti apa yang akan Bapak lakukan untuk menangani kasus tersebut Pak? Ketika itu
langkah saya karena ini berkaitan dengan orang tua ya saya berkunjung ke rumah si peserta didik tersebut, berbicara dengan orang tua apa sih sebetulnya yang terjadi, kemudian beliau bercerita seperti ini begitu. Oh, jadi Bapak mencari informasi dari orang tua itu yang bersangkutan ya Pak ya. Kenapa dan bagaimana apa sebabnya anak tidak diperbolehkan sekolah, mungkin dengan alasan yang ada beberapa hal yang memang menurut orang tua itu perlu dilakukan mungkin ya dalam proses mendidik anak. Betul. Baik. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja nih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan yang berdilema etika itu, kalau menurut saya memang kita itu harus melihat satu masalah itu secara keseluruhan. Jadi tidak hanya dalam satu waktu dilihat ini masalah kemudian nanti langsung diselesaikan, tapi dilihat dulu kasus ini seperti apa sih, dampak-dampaknya seperti apa kan begitu. Benar. Ketika semua sudah dikuasai baru bisa diambil sebuah keputusan. Baik Pak. Kemudian adakah jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tersebut Pak? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan, atau dalam bentuk prosedur seperti apa yang akan Anda jalankan? Pengambilan keputusan itu tentu berkaitan dengan masalah. Jadi kalau saya berprinsip setiap permasalahan itu harus sesegera mungkin diselesaikan, karena kalau masalah dibiarkan berlarut-larut, ini yakin pasti akan menimbulkan permasalahan baru. Iya, permasalahan yang baru ya Pak. Jadi semakin cepat semakin baik. Baik, menurut Bapak itu hal yang efektif mungkin ya Pak untuk itunya. Nah, kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempengaruhi Bapak atau mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan sebuah keputusan Pak? Tentu ya, karena kita itu kan di satuan pendidikan ya Bu, jadi tidak terlepas dari peran kepala sekolah, peran guru, dan peran orang tua. Jadi dalam setiap pengambilan keputusan saya selalu berusaha bagaimana bermusyawarah dengan guru, bagaimana bermusyawarah dengan wali murid begitu. Jadi guru, wali murid tetap kami libatkan dalam pengambilan keputusan dalam hal-hal seperti ini. Baik, terima kasih Pak. Jadi intinya setiap kali ada kasus, mungkinnya seperti kasus yang Bapak alami, Bapak itu tidak langsung mengambil sebuah keputusan ya Pak. Bapak akan mencari dulu, menggali informasi dulu, apa penyebabnya, kemudian ketika akan mengambil keputusan pun Bapak akan memusyawarahkan dengan guru dan warga sekolah mungkin ya Pak ya. Betul, baik Pak, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya atas wawancaranya hari ini. Baik. Sama-sama, kemudian terima kasih kembali. Sekali lagi saya ucapkan, karena memang mengulas hal-hal seperti ini itu ya selain memang itu menjadi tugas dari Ibu sebagai calon guru ya, tapi menjadikan saya itu menjadi ya ke depan pasti dalam pengambilan keputusan juga harus lebih berhati-hati. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Mungkin kegiatan untuk wawancara kali ini akan saya akhiri, dan terima kasih sekali lagi. Semoga kegiatan kita hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah tadi wawancara yang saya lakukan bersama Pak Agus Zaini sebagai Kepala Sekolah SD 10 Gunung Agung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mugen Mustikowati. Saya CGP Angkatan 11 dari TK Tunas Bangsa Kecamatan Gunung Agung. Kali ini saya bersama Bunda Misna selaku Kepala Sekolah SD 13 Kecamatan Gunung Agung. Di sini saya akan mewawancarai beliau tentang bagaimana beliau mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan yang Bunda Misna alami atau Bunda hadapi di sekolah, seperti itu. Baik.
Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya Ibu. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu ya Bu. Gimana kabarnya Bu? Apakah Ibu sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah kalau begitu Bu. Nah, di sini saya akan melakukan wawancara terhadap Ibu tentang bagaimana pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan Ibu sebagai kepala sekolah. Nah, apakah kegiatan ini diperbolehkan oleh Ibu? Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kunjungannya ke sekolah saya. Mudah-mudahan saya bisa membantu apa yang Ibu perlukan. Baik. Intinya saya diberi waktu ya Bu ya untuk melakukan wawancara ini. Nah, pertama gini Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah nih, adakah kasus-kasus yang Ibu alami yang membuat dilema, jadi membuat Ibu itu jadi bingung gitu untuk pengambilan keputusannya? Oke, sebenarnya kasus itu banyak dan itu semua menjadi dilema buat saya, Bu. Kenapa? Karena di satu sisi saya akan menerapkan tindakan yang lebih tegas. Di sisi lain saya mempertimbangkan kebanyakan guru-guru saya itu masih honorer, Bu. Nah, salah satunya dilema yang saya hadapi yaitu tingkat kedisiplinan guru, Bu, terutama ya guru honorer tersebut, Bu. Jadi ketika saya menghadapi hal yang seperti ini, itu yang membuat saya bingung mengambil keputusan, karena makanya saya simpulkan itu suatu dilema buat saya ketika saya akan memperlakukan tindakan yang tegas. Saya berpikir lagi, mereka itu masih honorer gitu. Jadi ada beberapa pertimbangan-pertimbangan Iya. yang perlu Ibu pertimbangkan mungkin ya dari kasus tersebut. Nah, selama ini Bu, bagaimana Ibu itu cara Ibu mengambil sebuah keputusan dari kasus-kasus tersebut? Misalkan ada memang kasus yang perlu Ibu pecahkan seperti itu. Pertama yang saya lakukan, saya akan memanggil salah satu guru yang saya maksud ke ruangan saya, kemudian saya kasih pengertian bahwa di dalam menjalankan tugas itu tidak ada bedanya itu PNS atau honorer, Bu. Mereka itu mempunyai tanggung jawab yang sama walaupun statusnya beda. Jadi saya akan memberikan suatu pengertian perlu adanya kedisiplinan atau peningkatan cara kerja sesuai dengan jadwal mengajarnya yang sudah diterapkan atau sudah disepakati bersama di sekolah itu sesuai dengan jadwal dia mengajar. Itu juga termasuk ke langkah-langkah yang Ibu terapkan mungkin ya untuk penyelesaian masalahnya. Baik Bu. Selanjutnya Bu, hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam Ibu mengambil sebuah keputusan? Jadi adakah tantangan untuk setiap pengambilan keputusan, Bu? Tantangan yang saya hadapi, satu, di suatu sisi saya harus mempertahankan peraturan yang sudah ada, yang sudah dibuat bersama. Kemudian yang kedua, tentang alasan-alasan yang sudah dibuat oleh salah satu atau mungkin beberapa individu dari guru tersebut, Bu, berbagai alasan mungkin. Jadi saya tidak bisa berbuat apa-apa ketika guru itu punya alasan kepentingan pribadi, gitu, Bu. Karena mereka ya masih honorer itu tadi, Bu. Iya, jadi saya tidak bisa istilahnya menekan yang terlalu ini, Bu. Terlalu menekan dia terlalu disiplin atau terlalu ini, Bu, jam misalnya mungkin lebih diarahkan ke rasa tanggung jawab. Mungkin ya penanaman rasa tanggung jawab pribadi saja, Bu, ya. Iya, jadi sebagai guru itu ya gimana memanajemen tanggung waktunya, jawabnya, Bu. Jadi sebagai guru honor juga karena sudah sudah mengambil keputusan untuk menjadi seorang guru honor, jadi ya
ya harus punya manajemennya tanggung jawab mungkin ya, bersama. iya, manajemen waktunya bagaimana si guru itu melakukan manajemen waktunya. Baik Bu. Nah selanjutnya Bu, adakah jadwal tertentu mungkin Bu untuk mengingatkan mungkin ketika guru itu memang melanggar sebuah kedisiplinan? Kalau untuk jadwal itu tidak ada Bu, cuman kami di sekolah punya jadwal setiap hari Sabtu di minggu terakhir itu kami ada forum komunitas belajar bersama. Nah ketika sebelum membahas yang lain atau tentang cara belajar atau peningkatan perangkat-perangkat pelajaran, di situ saya menyelipkan masalah peningkatan kinerja kepada guru tersebut, kepada teman-teman yang lain. Dan kalau misalnya ada yang salah satu guru yang memang tidak bisa benar hari itu untuk berangkat, solusinya gimana, membuat jurnal misalnya kemudian diberikan kepada guru piket pada hari itu. Kalau jadwalnya tidak ada, cuman ya itu kami manfaatkan waktu ketika ada forum komunitas belajar di sekolah. Mungkin untuk sebagai rutinnya seperti itu ya Bu ya. Iya, kegiatan tiap minggu terakhir di ya. setiap bulan, Sabtu terakhir. Baik Bu, adakah seseorang yang membantu Ibu atau faktor-faktor yang membantu Ibu untuk menyelesaikan kasus seperti ini Bu? Kalau seseorang yang membantu saya tidak ada Bu. Ya kami bersama-sama Bu, sama-sama saling mengingatkan bahwasanya hal yang dilakukan itu istilahnya pertama akan menimbulkan kecemburuan sosial sesama teman lah Bu, yang pertama. Yang kedua juga akan merugikan anak jika anak itu sering telat masuk kelas atau bahkan sering ditinggal tidak masuk. Jadi kami ya sama-sama di warga sekolah itu Bu. Baik Bu. Jadi Bu, dari pengalaman Ibu tentang kasus D5 etika tersebut Ibu, jadi apa yang bisa Ibu petik atau Ibu ambil dari pengalaman tersebut Ibu? Pengalaman yang saya ambil intinya begini Bu, saya dihadapkan oleh D5 seperti yang saya sebut di depan ya Bu, tapi saya akan menerapkannya terutama pada diri saya sendiri. Kemudian saya akan bermusyawarah dengan teman-teman di sekolah itu, terutama dengan guru-guru senior. Kemudian saya juga akan menanamkan rasa tanggung jawabnya kepada seluruh guru, baik itu guru yang PNS, P3K atau honorer, bahwa kita ini punya tanggung jawab yang sama terhadap anak-anak. Kemudian saya juga pelajaran itu bahwa penanaman tanggung jawab kepada seseorang itu penting. Jadi istilahnya datang ke sekolah itu bukan saja hanya memberikan pelajaran Bu, tapi memberikan rasa aman kepada anak-anak dan tidak adanya rasa kecemburuan sosial dengan teman-teman di sekolah. Baik Bu, baik, terima kasih. Jadi banyak sekali ya Bu ya pelajaran-pelajaran yang perlu diambil, mulai dari penekanan atau tentang pendisiplinan tadi ya Bu ya, kemudian memusyawarahkan setiap akan mengambil keputusan seperti itu. Baik Bu, terima kasih atas wawancaranya hari ini. Sama-sama. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah demikianlah tadi wawancara yang saya lakukan bersama Bunda Misna selaku Kepala Sekolah SD 13 Gunung Agung, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.